baju baru, semua baru. Ya, itu bukan Id kata para ulama. Yang disebut dengan Id, baru benar kita beridul fitri. Diluruskan lagi, iya. Kalau ketaatan kita bertambah kepada Allah. Dulu intinya sebelum adalah ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga campur-campur, yeay, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Senang sekali Mama Ira bisa hadir di antara keluarga semuanya. Seru Idul Fitrinya, makan ketupat, opor, Mama juga, asik. Tapi yang paling seru hari ini Mama Ira kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Mama sungguh kagum dengan seorang laki-laki yang sangat-sangat baik. Tapi ilmu agamanya luar biasa. Assalamualaikum Ustadz Kasif Hir. Apa kabar Ustadz? Baik Mama, terima kasih undangannya Mama. Iya, Lebaran kemarin udah salam-salaman? Udah. Luar biasa. Cuma kita nggak punya kampung, Ma. Oh, jadi? Kampung rambutan. Orang Jakarta, jadi nggak ngerasain bahagianya mudik ya kayak yang lain. Iya, pulang kampung, kumpul keluarga luar gitu biasa. Ya Ustadz ya? Bahagia banget. Waduh, saya juga selalu di Jakarta aja. Bagian buka rumah sudah. Open house. Ustadz, terima kasih loh. Saya sangat-sangat ingin bertemu dengan Ustadz sejak lama. Tapi akhirnya tim campur-campur baru sekarang bisa mempertemukan kita. Alhamdulillah. Masih muda ya kan. Mama Ira harus banyak belajar nih sama Ustadz. Sama-sama ya? Oke. Ustadz, tolong sedikit bercerita dengan keluarga campur-campur. Kita panggilnya keluarga campur-campur ya. Bagaimana makna Lebaran untuk kaum muslimin dan muslimat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman campur-campur, Mama yang saya hormati. Sama-sama. Segala puji hanya milik Allah ya. Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan. Amin, ya Allahumma amin. Ya untuk selalu berbuat kebaikan. Ya Lebaran ini Masya Allah momentum sangat spesial. Iya, betul. Sangat luar biasa istimewa. Ya, dalam Islam Lebaran kan diambil dari kata Id. Id. Tulisannya Ain ya dal. Id ya, itu dal. Sesuatu yang sering terulang. Oh. Ya, kan setiap tahun pasti kita merasakan namanya Id. Iya. Idul Fitri, Idul Adha pasti. Betul. 2 hari raya yang Allah berikan kepada umat Islam. Betul. Ya, Idul Fitri, Idul Adha. Apa makna Id? Ya, Id itu diambil dari kata ada ya'udu. Kembali. Karena Idul Fitri kembali kepada fitri. Sebenarnya bukan kembali kepada fitri di sini bersih dari dosa. Jadi kalau kita merasa wah Idul Fitri itu saya udah kembali kepada fitrah. Bersih. Sebenarnya ini keliru. Justru dicampur-campur ini kita mau kasih tahu Idul Fitri itu maknanya bukan kembali kepada fitrah, bukan. Soalnya sering sekali tuh kita dengar seperti itu. Ya, ini harus kita luruskan. Mohon diluruskan. Mudah-mudahan nih yang nggak nonton nyesel nih. Iya, Kenapa? Karena ini ilmu yang benar gitu, ilmu yang kita pengen meluruskan kesalahan mayoritas umat Islam. Idul Fitri saya kembali kepada suci, kembali kepada suci. Padahal makna Idul Fitri dalam syariat Islam itu Id Fitri dibolehkannya kita makan minum lagi setelah 30 hari kita menahan lapar dan haus. Itu maknanya mah. Oh. Ya, adapun perkara kita diampuni Allah atau tidak diampuni Allah kita nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Jadi jangan, makanya bahkan dalam satu ayat Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan pernah ngerasa diri kalian suci. Jadi kalau kita bilang, "Oh, saya alhamdulillah saya udah kembali suci." Berarti bertentangan dengan ayat. Biasa begitu. Oh, habis puasa. Sekarang bersih lagi. Akhirnya apa? Setelah Ramadan, Idul Fitri maksiat lagi. Ya enggak, berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena dia mengambil makna Idul Fitrinya salah. Yang salah. Padahal kita kembali lagi makan dan minum. Terus tidak ada sama sekali syariat, bahkan para ulama, para sahabat Nabi SAW yang menerjemahkan makna Idul Fitri dengan kembali kepada kesucian, nggak ada. Jadi hanya umat Islam mungkin, ya saya bisa katakan di Indonesia saya baru dengar. Iya. Ulama-ulama yang asalnya dari Pakistan ya? Iya, Pakistan. Kalau yang lama-lama itu maksudnya Pak Ustadz? Ya, mereka menafsirkan Idul Fitri tadi dibolehkan makan minum. Oh iya. Terus Id makna yang luar biasa nih, Mam. Kesimpulan aja nih kalau kita bahas kajian kitab, pasti durasi juga nggak mungkin ya. Betul. Idul Fitri. Ya, ada seorang sahabat yang mengatakan, "Laisal Id liman labisal jadid. Innamal Id liman ta'atuhu tazid." Nah, ini luar biasa nih. Bukan Id itu yang orang pakai baju baru.
Kan selalu kita, wah kalau Id Tanah Abang konotasinya Tanah adalah Abang belanja. Penuh. Tamrin City iya, penuh. Baju baru, semua baru. Ya, itu bukan Id kata para ulama. Yang disebut dengan Id, baru benar kita beridul fitri. Diluruskan lagi, iya. Kalau ketaatan kita bertambah kepada Allah. Dulu intinya sebelum ketaatan. Dulu sebelum Ramadan sholat suka bolong-bolong. Yes. Setelah Ramadan, kalau berhasil Ramadan kita, sholatnya jadi rajin 5 waktu. Amin, insya Allah. Mohon maaf lahir batin menutup aurat. Iya. Ya, subhanallahilazim, menjadi ayah yang baik buat keluarga. Betul. Menjadi suami yang baik buat istri. Amin, ya. amin. Ya itu nih, ketaatan kita bertambah. Efek dekat kita sama Allah itu makin intensitasnya makin dekat. Oke, jadi itu baru orang yang kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Iya, ini mohon maaf Ramadan dia kagak puasa, kagak terawih. Idul Fitri dia yang paling seneng. Iya benar. Katanya makannya banyak. Dia yang paling seneng. Mohon maaf, itu ada Farel namanya di sini. Iya. Kayaknya ada yang ngerasa. Iya, benar, Ustaz. Ada yang tersinggung. Dia yang ke Tanah Abang beli petasan. Iya, benar. Dia yang paling seneng. Benar. Ya, Anda tidak dinamakan orang yang beridul fitri, bukan. Jadi orang yang beridul fitri tadi kata para ulama, liman ta'atuhu tazid, yang ketaatan kepada Allah, kedekatan sama Allahnya bertambah. Insya Allah ya kita bisa tadinya makan pelit semua, ya. Sebelum Ramadan. Kalau benar kita Idul Fitri, jadi orang dermawan, berbagi kepada orang yang kesusahan, baru kita sukses. Disebut dengan orang yang beridul fitri. Kita berlomba mencari berkah di bulan Ramadan itu. Luar biasa. Kenapa kaum muslim perlu berpuasa, Ustaz? Masya Allah, pertanyaannya bagus banget. Luar biasa pertanyaan yang ditanyakan sama orang-orang Kenapa harus berpuasa? Kalau kita merujuk kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya, tujuan Allah mensyariatkan puasa, Allah berfirman, yang pasti saya yakin ayatnya dihafal. Mama juga hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang masih Iqra 1 aja apal, Mbak. Iya. Apal karena sering didengar, sering disampaikan. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan puasa bukan hanya buat umat Nabi Muhammad. Subhanallah, ini ilmu ya. Nabi Isa umatnya berwajib puasa, Nabi Musa, Nabi Saleh, Nabi semua. Kalau kita merujuk ayat ini, semua umat sebelum Nabi Muhammad itu diwajibkan puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Banyak orang yang menafsirkan, oh kalau kita kenapa sih puasa? Saya ini puasa untuk merasakan laparnya orang miskin. Salah juga itu? Salah. Oke. Tujuan puasa itu nggak seminim itu definisinya. Tapi luas. Takwa itu apa sih kata Imam Ali bin Abi Thalib? Takwa itu ada 4. Kamu ini disuruh puasa sama Allah supaya jadi takwa. Apa itu takwa? Yang pertama? Banyak orang ngomong takwa nggak ngerti artinya. Iya. Takwa dijitak ketawa. Itu Farel juga. Iya. Nah, itu Farel juga tadi begitu. Iya. Tahu di Farel. Atau ada yang bilang takwa suami Batak, istri Jawa. Oh. Keluarga campur-campur, hari ini kita harus maklumi sebagai seorang ustadz yang awet muda, ganteng, lucu banget. Jangan heran kalau banyak peminatnya. Sambil bercanda kita. Insya Allah dengan segala hormat. Oke, takwa yang sebenarnya itu apa? Takwa itu 4. Jadi aduh, saya sedih nih kalau ingat kisah ini, Mas. Satu saat Imam Ali bin Abi Thalib dia ziarah kubur. Jadi hobinya Imam Ali bukan pergi ke Perancis beli Dior, ya nggak? Iya, benar. Bukan pergi ke tempat-tempat lain untuk belanja dunia. Dia hobinya ziarah kubur. Masya Allah. Ketika dia ziarah kubur, dia ngomong sama teman-temannya. Dan dia ngomong sama penghuni kubur, ya ahlal kubur, inna buyutakum qad wuzzi'at. Rumah-rumah inna buyutakum qad sukinat. Sesungguhnya rumah kalian sudah ditinggalin orang lain. Wa inna amwalakum qad wuzzi'at. Harta kalian yang kalian kumpulin mati-matian, enggak peduli halal, enggak peduli haram. Udah dibagiin sama warisan sebagai warisan. Wa inna nisa'akum qad zuwiju, lihat istri kamu udah nikah sama orang lain, suami kamu lihat nikah sama orang lain, anak kamu udah keluar dari rumah. Ingat satu yang disisakan sama penghuni kubur. Perkataan Allah, kata Imam Ali, perkataan Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai orang yang masih hidup, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi Ramadan ini luar biasa mencetak kita jadi orang bertakwa, yang mana takwa ini satu-satunya bekal yang bakal menyelamatkan kita di kubur nanti di akhirat. Allahu Akbar. Ya ini dia. Jadi tujuan puasa itu mau bukan sekedar merasakan laparnya orang miskin lah. Allah itu sempit. Semua orang tidak bisa makan, kita perlu sempit. Takwa itu Allah. Makna takwa yang 4 tadi saya katakan, al-khauf minal jalil, makin takut sama Allah. Orang takwa itu takut sama Allah. Saat kita mendengarkan
Allah itu saja udah kita bergetar. Itu orang beriman. Alladzina amanu ya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Iya. Kalau dengar Allah, getar hatinya. Dia yang ngasih saya mata, yang membuat jantung saya berdetak. Dia yang membuat saya punya anak di saat, mohon maaf, ada orang nikah 30 tahun belum dikasih keturunan. Iya. Tapi saya alhamdulillah baru nempel udah jadi. Masya Allah. Betapa nikmat Allah, manfaatnya. Iya, benar. Ya enggak? Artinya luar biasa nikmat Allah. Jadi ketika disebut nama Allah bergetar karena ingat nikmat Allah. Kemudian takut kepada Allah. Ya, makanya kita lihat tarawih kita nih. Kalau kita benar-benar bertakwa, cari tarawih yang khusyuk. Cari tarawih yang, mohon maaf ya, kalau bisa one day one juz. Ini kan kagak kadang-kadang. Kita cari tarawih yang paling cepat. Saya bingung nih, Mah. Nah, sampai sekarang saya belum dapat jawaban. Mungkin Mama bisa kasih saya jawaban. Mama juga lagi belajar. Iya, betul. Saya bingung. Bener. Tarawih ini kan ada dua pemahaman. Ada yang 23 rakaat. Ada yang 11. Ada yang 11. Tapi yang lebih cepat pulang yang 23. Kenapa begitu? Ya, itu dia. Saya juga pengen nanya Mama itu. Harusnya kan jumlah rakaatnya lebih banyak. Iya. Tetangga saya 23 rakaat lebih cepat dari 11. Kenapa? Karena ngebut. Pengen ngejar ikatan cinta. Oh. Ustadz nakal. Subhanallah. Iya. Tadi ngobrol-ngobrol sama Mama, subhanallah. Ada yang lebih muda dari Mama udah mendahului kita. Artinya belum tentu nih kamu nih ketemu Ramadan tahun depan. Jadi ketika dapat Ramadan tahun ini, bayangkan malaikat Israel ada di depan Anda. Ini kamu nih hari ini berpulang kepada saya. Artinya berikan yang terbaik ibadah kepada Allah. Jadikan ibadah itu seolah-olah ibadah terakhir kita. Hari tarawih yang ya jadikan imam hafiz Quran, ya nggak apa-apa. Masjid kan ada anggaran. Berikan yang fasilitas terbaik buat jamaah. Dan kalau Mama lihat aja tarawih. Kalau imamnya baca kulhu, itu dalam hati jamaah dia ngomong ini imam favorit. Kalau imamnya sering bacanya kulhu terus. Iya, karena cepat katanya. Kayaknya cepat. Sampai ngakak. Tapi coba kalau imamnya baca alif lam mim. Pada saat itu imam makmum akan ngomong di dalam hati, iki imam gendeng. Karena kelamaan. Allahu Akbar, mana takwanya? Mana nih? Tujuan puasa itu takwa, makin dekat makin takut sama Allah. Ya, Mama kalau bayangin, mudah-mudahan yang nonton campur-campur hari ini di akhir Ramadan ini Maya suasana Idul Fitri ini saya doakan tahun depan kita Ramadannya di Masjidil Haram. Amin ya Allah. Campur nanti syutingnya di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Mama bayangin mereka Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Aduh. Mereka rela mungkin jual rumah kali bahasa saya, jual mobil kali. Untuk apa? Bisa mendapatkan kesempatan Lailatul Qadar. Karena harga hotel 10 terakhir itu 50 kali lipat dibandingkan harga hari biasa. Karena orang pengen ngejar Lailatul Qadar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Yang biasa 300 real jadi 10.000 real. Nggak masuk akal untuk harganya. Mengejar bahkan lebih mahal dari haji. Lebih mahal daripada biaya haji. Nah, kan Mama tahu kalau kita dapat Lailatul Qadar seperti kita beribadah 84 tahun. Apa yang menjadi ciri khasnya ya Allah? Belum pernah ketemu gitu. Apa yang kita bisa merasakan nikmatnya Lailatul Qadar itu? Iya, i'tikaf ya, i'tikaf. Bahkan Rasulullah meninggal, istri Nabi Aisyah melanjutkan. Mereka bikin kemah-kemah di Masjid Nabawi untuk i'tikaf. Khatamin Quran, zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, bayangin 365 hari. Ya cuma 10 hari kita off. Untuk Allah yang memberikan kita segalanya ya Allah. Yang memberikan kita tanpa kita minta Allah kasih. Tadi Ustadz juga sempat menyinggung tentang kematian. Pada saat kita pada akhirnya berpulang. Tadi Mama Ira sempat ngobrol dengan Ustadz juga. Ustadz, kok tiba-tiba sering juga kita mendengarkan para teman sahabat yang baru aja kita tutup telepon 2 hari lalu, kita dengar kabar lagi kemudian sudah berpulang. Dan ada satu pertanyaan, pada saat berpulang di bulan Ramadan, bagaimana menurut pendapat Ustadz? Oke, Masya Allah ya. Kalau pulang di wafat di keadaan bulan Ramadan, memang ada hadis Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi utaqa. Utaqa fi kulli laila wa dzalika fi Ramadan. Sesungguhnya Allah itu menyiapkan daftar-daftar orang, daftar-daftar nama orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu khusus setiap malam Ramadan. Jadi saya berhusnuzon, Mah. Iya. Karena kita tergantung prasangka Allah dong. Allah
Allah itu tergantung prasangka hamba. Allah tergantung prasangka hamba. Jadi kalau kita yakin teman-teman kita yang wafat Ramadan, mudah-mudahan mereka dibebaskan dari neraka. Amin amin ya Allah. Jadi gitu mah. Punya keutamaan khusus mudah-mudahan dia orang soleh. Ya Rab, kita nggak tahu amalan apa yang dia berbuat semasa hidupnya. Tiba-tiba Allah milih dia Ramadan wafatnya. Itu yang terbaik ya. Ngobrol lagi soal puasa. Sebelumnya mari kita minum dulu. Yes. Aduh, saya ngeliatin Ustadz nggak aus, tapi tiba-tiba setelah berpikir bahwa Ramadan itu mulai betul-betul apa ya, masuk dalam jiwa saya. Ini saya minum dulu aja. Hampir nangis saya menghadapi bulan Ramadan. Nikmatnya luar biasa. Ustadz, kalau dalam berpuasa. Perempuan dan laki, ya seperti biasa kita sama-sama tahu ada masanya diizinkan untuk tidak berpuasa. Bagaimana hukumnya bila mana perempuan tidak dalam masa periode tertentu, tapi dia tidak menjalankan ibadah puasa? Apakah itu dengan alasan sakit? Bagaimana? Bolehkah kita mengganti? Lalu bagaimana juga? Iya, bismillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ketika Allah mewajibkan puasa ini tujuannya takwa. Allah melanjutkan ayyaman ma'dudat, terus maridha ya, orang yang sakit, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya, orang yang sakit, orang yang safar ya, wa 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang berpergian itu boleh dengan dia jarak tertentu, tidak puasa, tidak wajib puasa, berpergian sakit. Kemudian wanita hamil. Ya, kalau wanita haid pasti. Jadi karena kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nu'mar biqada'i shaum wala nu'mar biqada'i shalah. Kami ini kaum perempuan ketika haid diperintahkan Allah mengganti puasa tapi tidak mengganti sholat. Jadi kalau wanita haid nggak sholat kawan, itu nggak usah qada. Tapi kalau dia nggak puasa wajib qada. Baik. Ya, jadi wanita haid ya, wanita sakit, melakukan perjalanan. Termasuk pekerjaan juga. Misalnya pekerjaannya dia, misalnya berhubungan dengan sesuatu yang, misalnya kalau anak sekarang tuh kan, ada kegiatan, misalnya kita harus bikin YouTube, misalnya gitu kan. Khususnya untuk makan, tapi terkejar deadline. Khususnya kita hari ini untuk YouTube makan, itu bulan puasa. Sebaiknya kita cut atau? Cut dong, di-cut dong. Kan kutiba alaikumusiyam, kutiba artinya furido. Diwajibkan. Jadi nggak ada alasan kalau siapapun yang meninggalkan puasa dengan sengaja, dia tidak akan bisa mengqadha seumur hidupnya. Auzubillah min dzalik. Penekanan ini yang saya kadang-kadang. Auzubillah min dzalik. Wallahi kan. Saya kerja nih panas-panasan. Wallah, mana yang lebih panas? Rasulullah tinggal di Arab, pekan 60 derajat. Rasul, para sahabat pada puasa, semua orang-orang yang mohon maaf 17 jam tinggal di negara-negara lain. Ada yang puasanya lebih panjang dari kita, mereka puasa. Masa kita yang alhamdulillah tinggal di negeri Katulistiwa yang cuma 12 jam, kita meninggalkan puasa kebingitan. Kebingitan. Iya. Nah, ada lagi yang menarik. Ini seru banget nih ngobrol sama Ustadz Kasyif. Jadi kalau kan sebelum kita berpuasa nih, biasanya gini, minal aidin, maaf lahir batin, maaf ya, gitu. Itu merupakan salah satu tradisi juga atau memang ada sesuatu yang diharapkan? Nah, ini sebenarnya kenapa sih orang Indonesia mohon maaf lahir batinnya cuma lebaran doang? Saya katakan cuma lebaran doang. Padahal minta maaf kepada orang itu setiap hari. Kita ini tempatnya salah, tempatnya khilaf. Betul. Tapi karena kita pelit minta maaf, pelit mengakui diri kita salah, akhirnya dibikin setahun sekali, dirapel. Oh gitu. Setahun sekali. Itu viral juga tadi. Gitu. Kenal. Jadi mohon maaf nih pemirsa. Jadi setiap hari kita minta maaf. Kita nggak tahu umur kita kapan. Ketemu orang habis ngobrol, jangan saya minta maaf ya, mungkin saya salah ucap. Jangan tiap hari, jangan setiap lebaran doang kita minta maaf. Semuanya minta maaf, sampai mesin ATM juga sampai minta maaf. Maaf saldo tidak cukup. Iya. Ini lucu banget. Ibu produser boleh nggak saya tandeman terus selama nanti abis lebaran nih kita sama Ustadz aja ya, kita ngobrol-ngobrol. Tapi benar. Jadi semuanya sekarang semakin jelas bahwa berkata maaf itu kadang berat bagi setiap manusia. Dan yang dahsyat ya ketika kita memaafkan, kita masih ingat kesalahan yang lalu. Ini belum dikategorikan memaafkan. Ngerti nggak, Ma? Iya, benar. Jadi maaf nih. Gue sih maafin lu ya, gue maafin lu. Tapi yang kemarin sih masih gue inget. Ngerti nggak? Itu nggak ikhlas. Itu dia. Ini yang kita harus, ketika Anda udah mengatakan saya memaafkan,
maka lupakan kesalahan masa lalu. Lihat suami istri sampai mohon maaf berujung kepada kegagalan rumah tangga. Karena ini memaafkannya masih ada embel sakit hati sama kesalahan masa lalu, sehingga nggak plong. Makanya dalam Islam Allah berfirman, subhanallah, lihat hebatnya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa'fu wasfahu, wa'fu wasfahu, ala tuhibbunallaha ayyaghfirallah, ala tuhibbuna ayyaghfirallaha lakum. Maafkan, lapangkan. Jadi apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalau udah maafin, lupakan kesalahan dia. Udah kan Anda udah maafin dia. Ini prosesnya tidak segampang itu. Ya? Karena manusia. Tapi apa janji Allah mah kalau kita mampu mah? Kita mohon maaf dipukul orang. Kita dipukul orang, kita bilang saya maafin kamu. Terus kita nggak ingat nih rasa sakit yang pernah dia berikan kepada kita. Kita udah saya lupain. Memang kamu pernah mukul saya lupa. Ikhlas dari hati paling dalam. Apa janji Allah? Kamu dosanya diampuni Allah. Insyaallah. Wa ala tuhibbuna ayyaghfirallah lakum. Apakah kamu nggak mau dosa kamu diampuni Allah Azza wa Jalla? Jadi mohon maaf lahir dan batin. Udah jangan ingat lagi kesalahan masa lalu. Oke, saya maafin kamu, tapi mohon maaf saya untuk berteman lagi nggak mau. Itu kalimat sering banget. Itu kalimat sering banget. Saya berarti belum memaafkan. Oh ya udah ya udah kok pokoknya kalau anak-anak sekarang gue maafin terus segala macam. Iya, tapi ya gitu sih gitu. Pakai bahasa ya gitu kali ya. Ini literally masih ada tapi, gitu. Masih ada tapi. Masih ada tapi. Jadi maafkan tanpa tapi. Maafkan tanpa supaya kita dapat ampunan Allah. Bagaimana caranya kita merangkul musuh? Betul, Ma. Aduh. Sekarang kan apa-apa mohon maaf. Mohon maaf kita ngomong yang real. Kita nyakitin hati orang melalui media sosial, mungkin kita ceritain dia sakit hati. Akhirnya apa? Lapor ke polisi. Undang-undang jadi panjang. Pencemaran nama baik. Kita mukul, ada lagi undang-undang. Jangan selesai. Enggak semuanya diselesaikan secara dunia, secara maksudnya hukum yang berlaku di negeri kita. Kalau kita memaafkan itu, waduh, dapat ampunan. Perlu kebesaran hati tadi seperti Ustadz bilang. Bayangin mah, kalau nggak ada orang yang punya jiwa memaafkan, waduh, polisi pusing kepalanya setiap hari laporan, ya kan? Setiap hari laporan. Betul. Kamu kan kerja terakhir di kantor polisi ya, Farel juga sih, sebetulnya. Iya, benar. Itu salah satu fans beratnya Ustadz. Ya, saya juga akhirnya menjadi fans berat. Luar biasa. Jadi memang banyak sekali ya yang kita bisa rangkum dari pembicaraan-pembicaraan ini tadi. Nah, tidak kalah penting, ada tradisi kayaknya. Mama nggak tahu, mohon maaf dengan segala hormat, apakah disebutnya tradisi atau memang ini menjadi kebiasaan tentang amplop di hari raya. Itu gimana menurut pendapat Ustaz? Menurut saya sih mah ini subhanallah budaya yang paling bagus dan itu dicontohkan oleh negeri Indonesia. Bagus banget. Budaya berbagi. Rasulullah SAW bersabda tahadu tahabu. Salinglah memberi maka engkau saling mencintai di antara kalian. Jadi budaya memberi ini sunnah Nabi SAW. Oke, tapi pada saat memberi dengan segala hormat tidak harus selalu bahwa yang udah berkeluarga aja atau yang udah kerja aja atau segala macam itu nggak harus ada. Nggak harus. Kalau mau berbagi, kakak memberikan ke adik ayah memberikan ke anak, tetangga, kanan kiri tetangga kita, anak-anak kecil kita kasih uang nggak seberapa tapi lihat bahagianya dia. Dan ketika dia bahagia kita dapat pahala. Idkhalu surur fi qalbil mu'min shadaqah kata Nabi. Baru bahagiain doang, belum ngasih apapun udah nilai sedekah di hadapan Allah. Dia senang lihat anak-anak lihat kumpulin, mainlah ke rumah Bunda Ira, Mama Ira, dapat fulus nih, dapat uang, udah bahagianya. Farel udah daftar. Udah daftar. Tadi katanya Farel habis ini langsung mau ke tempatnya Mama. Waduh. Itu. Waduh. Iya kan? Kalau dapat Bang Farel bagi dua aja. Jangan lupa. Mama tuh kalau udah ketawa ya sampai nggak apa-apa, yang paling penting hati saya baik, insya Allah ya. Amin. Kuncinya adalah hati ya. Hati. Nggak tahan kalau Ustadz udah micing-micingin mata gitu udah nggak kuat. Masya Allah. Kayak ada klip-klip apa-apa gimana gitu. Saya ini kalau katanya Ustadz kasih bilang seumuran sama mamanya, jadi sambil ketawa-ketawa gitu ya. Jadi Ustadz tolong ceritakan. Tapi Mas saya senang sama wanita yang di atas saya. Serius? Nanti di episode berikutnya ya. Saya bahas tentang saya senang dengan wanita yang umurnya di atas saya.
Ini topiknya lebaran. Ya. Nggak, nanti ini realita. Ya, oke. Berdusta. Keluarga campur-campur itu tolong dicatat nanti ya. Ibu produser nanti tolong dicatat. Nanti kita akan bicara lagi panjang lebar bagaimana menumbuhkan rasa hati tertarik dengan orang yang lebih tua dan sebagainya. Nanti kita lihat ya. Mohon maaf saya ini kalau bicara apa adanya gitu. Ustaz juga pasti tahu persis ya. Oke. Kita tahu Islam pernah ada di Andalusia 700 tahun, Mah. Iya. Islam pernah menguasai Spanyol, Portugal. Mama bayangin Cristiano Ronaldo tuh, Mah. Iya. Mungkin kakek neneknya Muslim.